Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi semuanya. Ya, Oke. oke. Em, Bentar, saya buka materi dulu. Ya, oke. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita dan belum pernah ini ya jumpa sebelumnya. Jadi pertama-tama perkenalan dulu. Di mata kuliah Consumer Behavior ini, kalian bersama dua orang dosen yang sebelum UTS itu bersama saya. Setelah UTS itu bersama dosen CPNS, entah Bu Stani atau Pak Ringga gitu. Jadi nanti saya coba cek lagi ya, kelas ini kelas apa? Faisal, A, B, C, B, Bu. Di jadwalnya sama B Bu ya. Stani. Oke. Oke, berarti sama Ibu Stani nanti setelah UTS gitu. Nah, jadi em, oke, sambil saya share screen, sebentar ya. Kalian semester berapa ini berarti? Tiga, Bu. Semester 3 ya. Hmm, biasanya itu saya kalau pertemuan pertama lebih suka dilaksanakan secara luring gitu supaya ya kita bangun bonding dulu gitu ya. eh, First impressionnya supaya dapat gitu. Tapi berhubung memang sekarang lagi banyak agenda, mulai dari pindah gedung baru, kemudian masih belum kosong juga di ruang apa di lantai 8 ya. Jadi mau nggak mau kita dilakukan secara online dulu gitu. Sebentar. Nah, sudah nampak ya? Ya, sudah. Kalian ada ya dapat yang kelas offline? Dapat nggak? Yang online cuma dua, Bu. Yang ke lantai Yang 8. online cuma dua. Hmm. Oke deh. Kalau gitu ya supaya seenggaknya kalian itu kalau online semua kan kerasanya gimana gitu ya, agak beda gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau misalkan kalian di mata kuliah lain bisa dilaksanakan secara offline gitu ya. Jadi teman-teman, nama saya itu Metabara Brutu. Mungkin sudah pernah dengar gitu karena dulu waktu kalian jadi maba saya sempat berkenalan juga dengan kalian gitu ya, tapi memang belum mengajar eh, kalian gitu karena kalau saya itu atau mata kuliah dasar gitu jadi saya ke mata kuliah yang fokusnya itu lebih terkonsentrasi gitu ya. Nah, dan em, kalau misalkan kalian ada pertanyaan mau konsultasi apa aja silahkan kalian hubungi di nomor WhatsApp saya ataupun bisa melalui email gitu. Kemudian kadang mahasiswa itu kan ada yang Bu mau konsultasi, saya mau ikut lomba, monggo silahkan gitu ya. Saya tidak membatasi untuk kalian bimbingan apapun gitu. Atau misalkan Bu, saya kayaknya bingung deh, sebentar lagi saya akan lebih fokus kemana gitu juga boleh silahkan konsultasikan gitu. Dan ini adalah YouTube saya. Biasanya kalau misalkan saya asinkronus, itu saya share-nya melalui akun YouTube saya. Monggo silakan dicek dan juga boleh di-follow ya. Kemudian konsentrasi saya itu di marketing gitu ya, sesuai dengan mata kuliah yang saya ajarkan ke kalian, consumer behavior, di mana consumer behavior itu adalah mata kuliah penting bagi seorang marketer gitu. Nah, jadi lebih spesifiknya, saya itu untuk topik researchnya itu di bidang tourism, karena saya adalah
dosen dari prodi bisnis digital itu, jadi harus ada inline-nya antara prodi saya dan juga konsentrasi saya, sehingga salah satu topik penelitian saya itu adalah online purchasing. Kemudian moto dari hidup saya seperti yang sudah kalian apa bisa baca juga ya, bahwa setiap dari apa yang kita putuskan dan juga eh, apa kita berani dalam mengambil keputusan, maka di masa depan gitu kita akan memetik eh, hasilnya gitu ya. Jadi saya percaya bahwa ketika kita melakukan semua hal itu sudah melakukan yang terbaik, kemudian berperilaku juga baik kepada orang tua, orang yang lebih tua, makhluk hidup, gitu, maka kita akan menuai hasil baiknya di kemudian hari. Tidak melalui soal materi, tapi kesehatan, pertemanan yang baik, orang tua yang support kita pada hal-hal yang positif, itu juga anugerah, merupakan anugerah dan juga hal yang sangat patut untuk disyukuri gitu ya. Jadi, em, keputusan yang kalian ambil saat ini, misalkan untuk jauh dari orang tua, untuk mengemban ilmu, dan untuk mencapai cita-cita, kalian berani untuk mengambil keputusan itu, dan kalian konsekuen bahwa harus bisa jaga diri, gitu ya, di dalam lingkungan pertemanan. Itu adalah suatu tanggung jawab yang besar, dan nantinya ketika kalian bekerja ataupun menciptakan lapangan kerja atau berwirausaha, itu kalian akan timbul rasa tanggung jawab kepada diri sendiri dan juga tanggung jawab kepada orang lain gitu. Nah, jadi yuk jangan bosan-bosan untuk selalu bersikap baik ya, dimanapun dan juga kapanpun bersikap baik dan juga benar gitu ya. Di kelasnya juga seperti itu, karena yang membedakan orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan itu bukan hanya title-nya, tapi juga etikanya, gitu ya. Karena banyak sekali saat ini orang memiliki ilmu pendidikan yang tinggi, tapi etikanya nihil, ya sama saja, gitu. Karena kita punya otak untuk berpikir, maka kita bisa membedakan mana yang baik dan benar, mana yang buruk dan harus dihindari, gitu. Kemudian, asesmen dari rubrik penilaian di kelas kita itu presence dan juga class activity. Jadi saya sangat mengharapkan keaktifan dari teman-teman di kelas ini gitu. Saya sangat senang sekali kalau kalian itu aktif mengemukakan pendapat. Karena menurut eh, saya ya, ketika kalian kuliah itu adalah waktu atau momen yang sangat pas untuk kalian belajar sebanyak-banyaknya. Oh, ternyata eh, berani mengemukakan pendapat itu juga salah satu soft skill gitu. Nah, dan kapan waktunya belajar? Sekarang. Saya tidak membatasi kalian untuk ini ya, untuk mengemukakan pendapat, kritik, tapi yang membangun dan juga saran gitu. Saya sangat mengapresiasi kalian yang menyampaikan suara tersebut gitu. Dan pasti nggak cuma-cuma, nanti akan dibantu oleh PJ mata kuliah oleh Faisal. Nanti saya akan bikinkan GCR Faisal untuk upload Excel di mana ada dua sheet. Sheet yang pertama adalah keaktifan dan sheet kedua itu berisi apa tuh namanya presence atau kehadiran. Jadi misalkan di setiap pertemuan itu pasti kita harus di record ya Faisal ya. Kalau misalkan contohnya Faisal memberikan mendapatkan 1 poin gitu ya. Kemudian di berikutnya itu hmm, ada yang memberikan pendapat lagi, itu kita kasih poin lagi gitu ya. Dan nantinya itu akan kita jumlahkan dan pasti akan mempengaruhi hasil dari kalian belajar gitu ya. Apakah dapat A, B, C, dan lain sebagainya itu juga berpengaruh. Nah, kemudian untuk presensi sendiri,
selama satu perkuliahan gitu ya, itu ada kesempatan untuk kalian misalkan nggak masuk kelas gitu. Jadi dan kalau misalkan mau izin sakit itu harus menggunakan surat dokter ataupun mau izin kegiatan itu silakan pakai itu apa izin dari misalkan saya mau ikut lomba Bu atau saya apa gitu harus ada dispennya gitu ya. Kalau misalkan di luar itu silakan manfaatkan yang empat tadi. Kemudian ada 36 ya, berarti jadi kita akan bikin 6 kelompok aja gitu ya, berarti sekitar ada yang 7 gitu ya mahasiswanya, dan sisanya itu ada yang bertambah gitu, nggak apa-apa. Nah, nanti silakan di random picker ya, Faisal. Jadi supaya grup kelompoknya itu nggak itu-itu terus gitu, berganti gitu ya. Karena misalkan kalau tidak pakai random picker itu pasti kan kalian akan sama circle-nya, terus yang mager sama yang mager gitu. Nah, jadi nggak seperti itu. Tujuannya adalah supaya yang males atau yang mageran atau yang em, apa tuh inisiatifnya itu kecil itu supaya apa terhubung juga semangatnya dengan anak satu kelompoknya yang lebih semangat gitu. Nah, jadi kalau misalkan nantinya juga di akhir akan saya berikan kuesioner ya. Jadi kalian akan saling menilai di dalam satu kelompok tersebut. Oh, ternyata si A ini tidak mengerjakan tugas Bu, atau si B ini orangnya kalau dihubungin nggak respon. Nah, itu nanti akan tergambar, pasti akan mempengaruhi nilainya gitu ya. Jangan khawatir, pasti akan saya jaga kerahasiaannya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian aktif di kelas tapi ternyata nilainya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, coba diingat-ingat. Jangan-jangan di kelompok di kalian itu tidak ini, nggak aktif gitu, tidak membantu kelompok gitu ya. Pasti nilainya akan saya turunkan gitu. Jadi nilai itu tidak hanya berdasarkan yang penting ngumpulin, yang penting saya hadir nggak cuma sekedar itu. Kalau semua kayak gitu, orang yang nggak ngerti pun dapat A gitu ya. Tapi yang saya harapkan adalah kalian paham, kalian ngerti gitu. Jadi nggak cuman yang penting ngerjain dan nggak cuman yang penting hadir gitu ya. Tolong dibedakan ya. Nah, kemudian jadi saya harapkan juga ketika sebelum pertemuan gitu ya, kalian jangan kayak gelas kosong gitu ya. Silakan kalian baca atau kalian mengamati, oh ternyata pertemuan ini ntar kita bahas ini ya Bu gitu ya. Nanti saya akan share juga silabusnya gitu. Silakan diingetin Faisal kalau misalkan saya lupa. Kemudian ada mid test dan juga final test. Ini tergantung dosennya ya. Ada yang ngasihkan eh, pro apa PJBL, project based learning ataupun case based learning. Ini tergantung dari dosennya gitu. Kalau misalkan saya kadang bisa project, kadang bisa case gitu. Nah, kemudian nanti silakan Faisal di random picker untuk membuat grup ya kelompoknya gitu. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Oh, silakan dia gimana? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Ya, jadi selama kita Zoom kalian mau makan sambil minum gitu nggak apa-apa ya, boleh gitu. Tapi saya sangat mengapresiasi kalau kalian bisa open kamera. Meskipun kalian belum mandi juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita offline ya harus mandi gitu ya. Nah, jadi hmm, apa aja sih gitu yang akan kita pelajari di consumer behavior ataupun perilaku konsumen. Nah, jadi kenapa kok perilaku konsumen ini juga sangat penting kita pelajari bagi seorang marketer ataupun oh, oke Bu, saya bukan seorang marketing gitu, tapi hmm, nggak masalah gitu ya. Apa karena perilaku konsumen itu meskipun kita bukan siapa-siapa gitu ya, kita bisa mengamati oh karena itu dekat dengan kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, di dalam apa satu sesi ini ya, kita akan membahas yang pertama itu adalah faktor-faktor faktor apa saja sih yang mempengaruhi consumer behavior itu sendiri.
Kemudian yang kedua adalah jadi gini, tahapan consumer decision making. Orang beli itu ada tahapannya, ada prosesnya gitu. Nggak tiba-tiba beli. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang impulsif, Bu? Nah, orang yang impulsif ini kita keluarkan dari consumer decision making process gitu. Karena orang impulsif orang impulsif itu tidak mengikuti tahapan atau proses pembelian gitu ya. Kan tiba-tiba misalkan lagi tiduran, lagi goleran, buka Shopee, ada case yang lucu, ada jepitan yang lucu, beli gitu. Padahal jepitnya udah ada 1.000 lebih gitu ya. Nah, jadi orang-orang impulsif itu kita keluarkan dari decision making proses ini gitu. Kemudian eh, apa sih impact-nya bagi strategi marketing ketika kita memahami consumer behavior? Kemudian berikutnya adalah bagaimana ya, bagaimana eh, psychological theories atau psikologis konsumen itu bisa kita pengaruhi, bisa kita permainkan gitu ya supaya kita beli produk kita gitu. Seperti yang itu orang katakan itu ada impulsif, salah satunya bisa dari psikologisnya kita pengaruhi gitu. Yang berikutnya itu adalah cross culture difference in consumer behavior. Jadi perbedaan culture itu bisa mempengaruhi perilaku konsumen atau enggak gitu kan. Nah, hasilnya adalah bisa. Nah, kemudian future trends di di kedepannya di masa depan in the future bagaimana consumer behavior itu akan terjadi gitu. Udah Nah, kayaknya. Biarin lah. semuanya ini akan kita bahas di pertemuan yang sekarang gitu ya. Oke. Jadi supaya kalian tergambar nih gitu ya. Consumer behavior itu melakukan apa gitu ya. Nah, yang pertama adalah faktor apa saja yang mempengaruhi consumer behavior. Ada beberapa. Kita golongkan eksternal dan juga internal gitu ya. Dari segi internal itu ada yang namanya psychological factor gitu ya. Psikologis. Itu kan ada di dalam diri manusia, dalam atau internal gitu ya. Nah, ada beberapa yang dikategorikan sebagai psychological factor. Ya, pertama itu ada motivation and perception. Kedua ada learning and attitudes. Yang ketiga ada personality and lifestyle. Oke, jadi silakan em, yang mau berpendapat sebenarnya motivation and perception itu gimana, Bu? Silakan. Sudah mulai bisa dari sekarang untuk mendapatkan poin keaktifan. Gitu. Silakan, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Motivation and perception itu apa, Bu? Gitu. Silakan. Bisa langsung raise hand ya. Nggak ada? Yakin nggak ada? Saya Bu. Ayo, kelas B. Silakan dia. Oke, jadi yang pertama motivasi motivasi ini eh, biasanya dipengaruhi oleh banyak hal juga. Jadi pertama keinginan dan kebutuhan. Jadi ada beberapa barang yang memang dibeli oleh konsumen ini karena memang dibutuhkan dan ada beberapa barang yang dibeli karena memang keinginan dan faktor kebutuhan itu sedikit seperti itu. Nah, kalau
persepsi sendiri itu adalah bagaimana si konsumen ini melihat atau mengimpresentasikan si produk atau jasa yang ditawarkan terhadap kebutuhan atau keinginan yang ada gitu. Jadi bagaimana si produk atau jasa ini bisa menyelesaikan keinginan atau kebutuhannya. Seperti itu, Bu. Oke. Kalau dicontohkan apa kira-kira dia? Contohnya misalkan apa ya? Kalau misalkan contoh sabun deh. Kalau misalkan sabun kita punya kebutuhan untuk menggunakan sabun cuci tangan misalkan. Nah, kalau sabun cuci tangan ini kan variasinya kan banyak ya. Ada yang Mm-mm. dari Dettol, Lifebuoy dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari sisi kebutuhan kita ya sebetulnya eh, kan mereka semua punya fungsi yang sama ya. Jadi eh, sebenarnya mau kita beli yang Lifebuoy ataupun Dettol ataupun yang merek apapun itu sama aja. Nah, tapi ada faktor lain yaitu persepsi. Nah, bagaimana si persepsi ini tuh eh, mempengaruhi. Jadi kebutuhan dari kita misalkan, oh kita kebutuhannya untuk membersihkan tangan. Nah, tapi supaya tangan kita bisa lebih lembut, lebih bersih dan nggak lengket, itu perlu sabun yang seperti apa? Apakah yang perlu yang antibakteri atau perlu yang sabun biasa dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Oke, betul ya. Terima kasih dia. Betul sekali yang sudah disampaikan oleh dia gitu. Bahwa contohnya tadi dia sempat mention tentang eh, wants and needs atau ingin dan butuh gitu ya. Kan ada perbedaan antara keduanya. Ingin itu berarti sifatnya nggak wajib. Butuh itu sifatnya wajib. Makan, minum itu suatu kebutuhan. Tapi ingin makan sushi teh, makan ramen, nah itu keinginan. Tapi kebutuhannya adalah makan dan minum, gitu ya. Kenyang, makan nasi, udah minum sama air, udah gitu kan. Nah, jadi itu adalah teori Abraham Maslow. Nah, nanti akan saya lebih perjelas lagi teori Abraham Maslow gitu ya. Dan juga tadi disampaikan oleh dia bahwa motivasi Bu, kita eh, mandi itu membutuhkan sabun gitu ya untuk membersihkan badan. Kemudian berarti di sini karena badan kita kotor ataupun karena baju kita itu kotor jadi butuh dibersihkan, maka di situ ada motivasi kita untuk membeli suatu produk. Oke Bu, saya membersihkan badan, membersihkan tangan, mau beli sabun gitu ya. Nah, dipengaruhi juga oleh persepsi yang seperti dia sampaikan. Persepsinya adalah saya membutuhkan sabun mandi yang wangi gitu ya. Tapi kalau anti kuman atau bersih itu atau apa warna kulitnya jadi lebih cerah gitu ya atau glowing itu masih saya kesampingkan. Yang penting saya sukanya wangi. Nah, berarti yang dipilih oleh konsumen itu pasti bahan-bahan yang lebih wangi, brand-brand yang lebih menonjolkan sifat ini loh, sabun saya itu lebih wangi meskipun nggak memberikan eh, warna yang lebih cerah ke kulit, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah kebutuhan atau kita beli sesuatu yang didasari oleh motivasi dan juga perception. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya itu ada learning and attitudes. Nah, gimana yang learning and attitudes? Siapa yang mau mengemukakan pendapat? Silakan. Melanie, silakan Melanie. Sebelumnya maaf Bu, nutup kameranya sebentar. Nah, Mm, ini berdasarkan pendapat aja nggak Bu? Kalau misalnya salah nggak apa-apa kan? mm, 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 mm. Kalau misalnya It's okay. learning and attitude itu menurut saya ya itu kayak dari pengalaman dan sikap dari si
pembelinya atau konsumennya. Nah, pengalaman atau sikapnya itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa, misalnya kayak pengalaman pribadi, pengaruh dari lingkungannya atau keluarga dan teman-temannya. Terus kayak dari yang punya brand juga bisa kayak direct marketing, kayak misalnya nih, mungkin dia sikapnya itu kayak konsumen terhadap produk atau jasa ini dapat menggunakan kayak misalnya nih ada kayak produk yang hemat listrik. Oh, jadi kayak oh ada yang lebih hemat listrik nih, jadi belinya yang kayak gitu aja itu bisa tuh dari brandnya langsung. Terus ada juga dari media massa sama karakteristik individunya. Kayak individunya itu lebih ke individu yang suka barang yang lebih ke fungsi atau kegunaannya atau lebih ke nilai estetikanya dan lain sebagainya. Terus juga bisa kayak di sini kan juga ada teknologi ya sekarang. Itu kayak kita kan punya persepsi atau sikap masing-masing. Jadi kayak dari teknologi-teknologi itu seperti laptop, tablet, dan ponsel-ponsel itu juga bisa mempengaruhi produktivitas. Jadi kayak ya kita punya pengalaman kayak oh laptop mana sih yang cara kerjanya itu lebih lebih bagus ataupun teknologi mana yang cara kerjanya lebih efektif untuk beberapa pekerjaan yang membutuhkan deadline yang cepat. Dan mungkin kalau misalnya di perusahaan kayak mana sih mesin yang bisa memproduksi lebih cepat, itu dari pengalaman-pengalaman, mungkin juga dari experience-experience. Biasanya kan iklan-iklan TV kan di TV kan biasanya ataupun di Shopee-Shopee kan ada review nih, review dari penjual, kayak dari pembeli yang sebelumnya membeli kayak ih emang barangnya bagus, ada ratingnya, dan itu juga bisa mempengaruhi sikap dari si konsumen ini untuk membeli atau tidak produk tersebut. Oke. Betul ya. Good job, Melanie. Sudah lengkap yang disampaikan bahwa learning and attitudes itu kata kuncinya ada di experience, gitu ya. Experience, pengalaman. Pengalaman ini pengalaman menggunakan, pengalaman dari orang lain, gitu ya, atau membaca review itu tadi itu adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan berdasarkan experience. Jadi ada proses belajar di situ. Belajar memahami, membandingkan bahwa produk ini yang lebih baik, oh produk ini fungsinya seperti ini dan ini mampu untuk memenuhi kebutuhan saya, gitu ya. Jadi di situ ada proses untuk eh, memahami lebih tentang produk gitu ya. Ada experience-nya, ada proses belajarnya di situ. Gitu. Jadi pasti kalian secara tidak langsung coba diingat-ingat kembali, kayaknya saya pernah deh membeli repurchase atau apa membeli ulang suatu produk itu karena saya sebelumnya pernah membeli gitu ya dan ternyata saya cocok sama produk ini. Nah, itu adalah proses namanya learning and attitudes gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kata kuncinya adalah experience. Kemudian berikutnya ada personality and lifestyle. Silahkan, ada yang mau mengemukakan pendapatnya tentang ini? Virgiawan, silahkan. Izin menjawab, Bu, terkait Mm-mm, personality and lifestyle. Kalau untuk personality itu sendiri kan kepribadian ya, Bu. Di mm-mm, mana ciri-ciri kepribadian ini tuh mempengaruhi minat, kebutuhan, motivasi, dan juga preferensi konsumen. Yang mana pada gilirannya itu juga berdampak pada keputusan pembelian dari konsumen tersebut. Sedangkan kalau untuk gaya hidup itu juga merupakan salah satu variabel yang bisa dibilang cukup mempengaruhi lah proses pembelian untuk konsumen tersebut. Contohnya itu untuk kepribadian sendiri yang saya tahu itu adalah pakaian ya contohnya mungkin Bu. Yang di mana kan biasanya eh, ada pakaian untuk laki-laki dan juga perempuan lah. Misalkan dibagi di tiap section di toko-toko pakaian. Tapi seiring perkembangan zaman kan juga sekarang ada banyak yang misalkan laki-laki yang memiliki kepribadian mereka lebih suka pakaian yang bisa dibilang unisex. Yang dimana mereka itu sendiri bisa dibilang lebih kayak gombrong pakaiannya, lebih eh, panjang-panjang gitu loh Bu untuk pakaiannya. Sedangkan kalau untuk norma-norma di belakang di tahun-tahun ke belakang kan biasanya kalau pakaian laki itu harus ketat, harus fit segala macam. Nah, itu bisa dibilang untuk kepribadian dan sedangkan gaya hidup itu mungkin lebih ke arah hmm, kebiasaan sehari-hari ya Bu. Misalkan ya tadi yang seperti Ibu bilang makanan. Kan nggak harus misalkan makanan untuk mengisi perut itu kan misalkan harus ramen kan nggak perlu ya Bu. Nah, sedangkan kalau ini kan mereka ya membeli cuma karena emang itu mereka lifestyle-nya itu aja.
Mereka cuma untuk memenuhi gaya hidup mereka yang udah biasa mereka konsumsi tiap harinya gitu, Bu. Oke, ya betul ya yang disampaikan oleh Virgiawan. Terima kasih. Nah, jadi tadi sempat dimention tentang clothes atau baju gitu ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat booming tuh ada cewek bumi, cewek kue, terus cewek apa lagi? Ada tiga ya. Nah, misalkan tadi dimention bahwa saya misalkan ada laki-laki Bu, perusahaan saya atau saya sedang membuat atau jualan baju untuk yang unisex gitu ya, atau yang gombrong-gombrong yang bisa dipakai laki-laki atau perempuan. Kemudian saya tawarkan produk saya ini ke teman saya. Nah, tapi dijawabnya itu, bajunya apa sih jelek, nggak suka gitu kan. Nah, ternyata setelah kita, kok padahal ini saya buatnya itu udah sepenuh hati, bahannya udah kualitas pilihan gitu ya. Tapi kenapa kok ketika saya menawarkan ke teman saya malah dibilangnya jelek gitu ya. Nah, padahal bagus gitu. Nah, ternyata temen saya yang menolak itu tadi itu cewek kue gitu ya, feminim yang sukanya itu pakaiannya itu yang cewek banget, bukan yang tomboy atau yang terlihat maskulin gitu ya. Jadi makanya nggak sesuai dengan personalitinya si teman saya gitu. Nah, ternyata personality dan juga lifestyle ini harus sesuai dengan gayanya gitu ya. Kalau dalam bahasa marketing itu sesuai dengan segmennya. Jadi jangan khawatir bahwa setiap apa yang kita ciptakan pasti segmennya itu berbeda gitu ya. Bahwa ketika kita sudah targetkan ke segmen B, kemudian produk kita jual ke segmen A dan nggak laku, ya oke, nggak usah khawatir. Berarti kamu bukan segmen saya gitu ya. Segmen saya ini adalah orang yang seperti ini. Personalitinya itu adalah orang yang em, apa yang cerah, ceria, happy gitu ya. Dia tidak suka warna-warna yang earth tone gitu misalkan. Atau ternyata lifestyle-nya itu adalah yang suka makan sehat atau gaya hidupnya sehat gitu ya. Jadi ketika kita tawarin produk-produk yang low kalori, kemudian tepungnya itu dari mokaf gitu ya, atau sayurannya itu adalah hidroponik dan harganya mahal, masuk aja di dia gitu ya. Karena dia emang lifestyle-nya tuh gaya hidupnya sehat, makanannya pilihan gitu. Harga mahal nggak masalah karena sesuai dengan lifestyle-nya. Tapi kalau kita tawarkan ke yang gaya hidupnya itu serabutan, makan junk food tiap hari, dan kita tawarin makanan itu tadi, harganya mahal, dia nolak gitu, mending saya makan burger gitu ya. Nah, jadi karena lifestyle produk kita itu harus menyesuaikan dengan segmen yang sudah kita tentukan. Lifestyle-nya seperti apa? Personality-nya, kepribadiannya itu seperti apa? Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ada faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal itu ada physiological yang dibagi menjadi tiga. Kemudian ada faktor eksternal itu namanya social faktor atau faktor yang dipengaruhi oleh ya faktor sosial di lingkungan kita gitu ya. Ada yang pertama itu adalah reference group dan juga social status. Mungkin di sini ada yang tergabung dalam suatu klub gitu ya, klub apa ya, klub skateboard atau klub lari gitu ya, atau geng, bisa disebutnya geng gitu misalkan. Nah, misalkan saya tergabung di grup sepeda Bu gitu ya. Kemudian saya sudah punya sepeda sebelumnya gitu. Tapi eh, ternyata saya mau upgrade sepedanya gitu ya. Pasti kalian akan meminta pendapat dari satu grup kalian gitu ya. Dibanding kalian misalkan tanya sama teman terdekat kalian di mana dia tidak tergabung dalam suatu klub tersebut gitu. Pasti kalian akan meminta reference dari grup yang kalian ikuti.
sepeda apa ya yang baik? Oh, apakah yang enak gitu ya? Apakah sepeda apa tuh namanya sepeda sejenis downhill ini cocok untuk saya ataupun sepeda-sepeda poligon gitu ya atau sepeda yang lainnya gitu. Jadi grup itu, reference grup itu pasti mempengaruhi perilaku kalian untuk membeli produk mana yang lebih baik. Karena apa? Grup itu atau klub itu pasti dia memiliki preferensi merek yang lebih baik, lebih banyak daripada orang yang tidak tergabung dalam grup itu, gitu ya. Jadi grup itu pasti memiliki suara gitu ya untuk merekomendasikan seperti itu. Kemudian sosial status. Saya nggak suka Bu kalau pakai merek-merek lokal gitu misalkan. Saya lebih sukanya merek-merek yang import supaya menunjukkan bahwa saya kelas sosial saya itu yang suka branded-branded misalkan seperti itu. Nah, itu berdasarkan sosial status ya. Jadi ada status yang ingin dia gapai. Dia ingin berada di stage status yang mana nih gitu. Kemudian berikutnya adalah family and culture. Nah, jadi family anak satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan tiga anaknya dan juga family yang terdiri dari ibu dan ayah dan satu orang anak pasti gaya hidupnya itu berubah, berbeda gitu ya. Pasti yang terdiri dari lima anggota keluarga pembelanjaannya itu pasti lebih banyak ya dibanding yang tiga orang ini tadi gitu ya. Dan konsumsi misalkan mobil pasti mereka yang family-nya ada lima itu preference belinya itu adalah mobil yang seven seat dibanding yang five seat misalnya seperti itu ya. Nah itu ada eh, sosial faktornya dari jumlah anggota keluarganya gitu ya. Atau misalkan em, anak yang masih berumur 2 tahun itu kan masih belum menyatakan minatnya atau sukanya warna apa gitu ya. Yang milih ibunya pasti gitu. Jadilah itu kenapa kalau kita jual produk-produk baby itu yang dikorek gitu pasti ibunya, bukan si babynya. Karena baby belum bisa menyatakan pendapat sukanya yang mana gitu ya. Kemudian culture. Orang orang Sunda sama orang Betawi pasti beda gitu ya. Orang orang saya ini ya entah orang Sunda atau orang Betawi saya lupa yang lebih kaum mendang mending gitu ya mending beli ini daripada mending beli itu gitu ya. Nah culture-nya pasti berbeda gitu. Atau orang suku suku Madura dengan suku Jawa gitu, di mana orang Madura itu lebih suka pakai baju warna merah. Kemudian suka menggunakan perhiasan banyak gitu ya, nggak cuman gelang doang. Gelangnya ada 5, yang kiri, yang kanan juga ada 6. Kemudian pakai cincin gitu ya. Jadi dia menampilkan sosial statusnya itu bukan berdasarkan merek tasnya, bukan berdasarkan merek bajunya, tapi berdasarkan misalkan perhiasan gitu ya. Nah, kalau misalkan mau jual baju warna merah dan juga perhiasan yang bagus, warnanya kuning, coba deh ke Madura, pasti akan laku keras gitu ya. Nah, itu kita harus memahami culture di setiap daerah gitu. Pasti ada yang mending ini dan mending itu. Lebih laku ini, lebih laku itu dibanding dengan apa? Kita sama ratakan bahwa semua orang suka perhiasan. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Setiap kota, setiap daerah, setiap suku itu pasti punya preferensi masing-masing gitu. Kemudian yang berikutnya adalah sosial media dan juga influencer. Iya, bentar ya. Iya.
Nah, tidak tidak bisa kita pungkiri ya bahwa sosial media ataupun influencer saat ini tuh memiliki pengaruh yang sangat besar di kehidupan kita gitu ya. Em, kita mau beli produk A atau produk B aja, itu kita masih melihat influencer kita loh. Dia lebih merekomendasikan yang mana ya? Mau di Ayunda itu dia lebih suka baca buku yang self improvement ya atau novel ya gitu. Jadi konsumsi kita itu pasti ada peran dari eh, peran dari influencer yang kita ikuti di sosial media gitu. Coba deh. Pasti antara A dan B itu kalian pasti memiliki influencer yang diikuti itu berbeda gitu ya. Dan masing-masing itu pasti menyatakan gayanya sendiri-sendiri. Oh, yang apa? Saya suka influencer si X gitu. Karena dia itu gaya hidupnya sehat. Oh, saya suka Tantri Namirah misalkan, karena dia cewek kue banget, suka pakai bajunya nabrak-nabrak. Nah, pasti penggunaan atau pembelian baju-bajunya itu pasti akan berdasarkan si influencernya, gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita engage atau dengan target audiens kita itu pada saat ini nggak bisa ditinggalin gitu. Kita harus terkoneksi, harus terhubung dengan konsumen gitu ya melalui influencer. Dan kita wajib kalau misalkan saat ini itu harus punya sosial media. Kalau misalkan mau fokusnya produk kita itu bisa cepat berkembang gitu ya, manfaatkan sosial media gitu ya untuk menyampaikan value, menyampaikan brand image kita itu seperti apa, itu salah satunya bisa menggunakan influencer gitu. Dari sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Belum? Hmm. Oke, kita next berikutnya itu ada economic factor. Economic factor ini perkawinan antara eksternal dan internal, teman-teman. Income, income itu kan internal ya, pendapatan kita gitu ya. Tapi kalau misalkan economic condition atau seperti zaman COVID gitu ya, itu kan nggak bisa lagi kita prediksi sesuai dengan apa teori gitu ya, karena ini di luar dari akal manusia gitu ya, bahwa waktu zaman COVID itu yang awalnya nggak laku bisa jadi laku, awalnya laku banget bisa nggak laku gitu. Salah beberapanya itu adalah economic condition. Nah ini bisa kalian baca sendiri kalau economic factor. Kemudian pembahasan kedua ini mengenai stage of the consumer decision making process. Ini harus kalian pahami benar-benar ya, karena ini sering saya tanyakan gitu ya. Tahapan proses pembelian gitu ya. Nah, itu dibagi menjadi tiga, tiga penggolongan gitu ya. Tapi ini semuanya alur ya, alur. Yang pertama itu ada awareness stage gitu ya. Ini ada tiga tahapan. Yang pertama itu adalah tahap problem recognition gitu ya. Contohnya gini, saya punya anak bayi gitu ya. Eh, terus anak bayi ini kan kalau pipis masih belum bisa ngomong ya, dia belum belum bisa berbicara. Jadi kalau pipis masih bisa di mana aja, kapanpun dan dimanapun gitu. Jadi saya ini perlu untuk eh, itu tolong apa di mute Okta. Nah, jadi saya memiliki permasalahan nih, bagaimana caranya anak saya ini tetap bisa pipis dimanapun dan kapanpun, tapi tidak berceceran gitu ya. Oh, ternyata saya membutuhkan pampers nih gitu ya. Saya membutuhkan pampers untuk anak saya. Nah, ini namanya problem recognition. Ada permasalahan yang harus kita hadapi, yang harus saya selesaikan permasalahan ini gitu dengan pampers gitu. Kemudian, oh saya butuh pampers. Kemudian saya nggak serta merta langsung beli dong. Saya itu pasti saya ya ataupun kalian itu information search gitu ya. Saya mencari informasi pampers mana
yang tidak membuat ruam, kemudian tidak mudah tembus gitu ya, harganya murah dan bisa dibeli di mana aja gitu. Mulai dari saya mencari informasi di sosial media, rekomendasi teman ataupun saudara gitu ya. Nah, ini adalah proses dari information search, pencarian informasi tentang produk yang ingin saya beli gitu. Nah, kemudian ada exposure to marketing stimuli. Di sini ada stimulus dari marketing gitu ya. Kalau misalkan eh, saya membaca informasinya dari sosial media gitu ya, kemudian saya ngeklik, misalkan saya mau beli mereknya Makuku, gitu. Kemudian saya klik Makuku, oh ternyata Makuku ini brand ambassadornya adalah Chelsea gitu ya, Chelsea Olivia gitu. Nah, eh, dan ternyata banyak nih apa rekomendasi positifnya gitu ya dari si Mark Makuku ini gitu. Ini adalah proses awareness stage gitu ya. Ada proses ada campur tangan dari marketer untuk mempengaruhi dari tahap awareness ini gitu ya. Kemudian tahap berikutnya atau tahap keempat, lima, enam itu namanya consideration stage. Di mana tahapan keempat itu ada evaluasi of alternatif gitu ya. Evaluasi alternatif ini maksudnya gimana, Bu? Saya memilih nih, apakah saya mau beli Makuku produk Diapers ini itu secara online atau offline? Dimana kalau saya belinya secara online, harganya jauh lebih murah, Bu. Tapi membutuhkan waktu, gitu ya. Atau saya belinya secara online, Bu. Tapi harga secara offline tapi harganya lebih mahal gitu ya. Nah, ini apa beberapa pilihan itu dievaluasi gitu. Oh, ternyata saya butuhnya cepet nih dan nggak masalah bagi saya untuk harga yang mahal. Akhirnya saya belinya secara offline atau langsung ke store gitu ya karena saya butuhnya cepet gitu. Kemudian proses berikutnya itu adalah decision making process. Ketika saya sudah menetapkan, oh saya mau beli ke store-nya langsung. Berarti saya belinya misalkan di Raja Susu, misalkan. Oke, akhirnya saya eh, beli ke Raja Susu, ya, gitu. Kemudian di sini ada influence of external factor. Ternyata ketika saya mau ke Raja Susu itu apa yang di di sini atau di sana ya gitu ya. Kalau di sana itu ternyata ada parkirnya, bayarnya 2.000 gitu. Males ah gitu. Oh, ini meskipun agak jauh dikit, tapi ternyata tempat parkirnya free gitu ya. Ya udah, ah, saya ke tempat yang parkirnya free misalkan seperti itu. Nah, itu ada eksternal faktornya yang mempengaruhi gitu. Ini adalah tahapan consideration stage. Kemudian ini adalah aktualnya gitu ya. Tahap ketiga itu ada purchase stage. Ada tahapan ketujuh, delapan, dan sembilan. Tahapan yang ketujuh aktual purchase behavior, aktual pembeliannya. Saya beli, oke, gitu ya. Oke, udah saya beli di Raja Susu, kemudian post purchase evaluasi. Oh, ternyata setelah saya beli dia pers merek Makuku ini, anak saya nggak cocok, dia ada ruam, kemudian em, dan juga mudah tembus gitu. Nah, berarti di sini kan ada evaluasi pasca pembelian, gitu ya. Dan pada akhirnya saya ceritakan ke teman-teman saya bahwa nggak usah beli Makuku, Makuku ternyata anak-anak saya ruam gitu, nggak cocok gitu. Nah, di situ ada word of mouth and review. Jadi evaluasi dari secara langsung gitu ya dari si pengguna ini tadi. Nah, ini makanya di purchase stage ini yang bisa kita lakukan adalah kalau misalkan kita jual produk secara online, kemudian ada review negatif. Post purchase evaluation itu adalah penangkalnya. Kalau sampai ada yang komen negatif, bagaimana kita menanggapinya, gitu ya. Maka yang namanya call center ataupun hal yang serupa itu sangat penting untuk
ada bagian tersendiri untuk ngatasin yang namanya post purchase evaluation ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah tahapan dari konsumsi atau membeli suatu produk gitu ya. Kalau orang yang apa impulsif ya tidak akan melalui tahapan ini gitu. Nah, jadi ini adalah tahap dari orang mengkonsumsi suatu produk secara wajar, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi orang beli itu nggak tiba-tiba beli gitu. Ini loh prosesnya gitu. Coba didalami, oh iya ya, ternyata saya juga kayak gitu dulu, pasti kayak gitu. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Tahapan ketiga, sebab ketiga itu namanya impact of customer behavior untuk marketing strategis. Nah, jadi kenapa sih kok kita perlu untuk belajar consumer behavior gitu ya? Kalau tadi ada yang belum dapat intinya gitu ya, ya customer behavior itu sangat penting Bu, karena ada yang namanya consumer preference gitu ya. Gimana saya bisa mempengaruhi seseorang itu untuk beli itu bisa melalui faktor internal dan eksternal. Misalkan faktor internalnya itu melalui psikologis konsumennya, Bu. Saya ulik dia melalui lifestyle-nya, Bu, gitu ya. Tapi saya maksimalkan juga, Bu, dengan eksternalnya, yaitu dari grup reference, misalkan. Lifestyle-nya gaya hidup sehat, grup reference-nya, eksternalnya itu berarti ya klub-klub lari, olahraga, senam, dan lain sebagainya, gitu ya. Saya bisa melalui orang-orang ini, Bu. Saya mau apa tuh namanya mengundang mereka untuk menggunakan produk saya, gitu. Nah, jadi atau misalkan kita mau baca trends nih, itu bisa melalui consumer consumer preference gitu ya. Preferensi konsumen sekarang itu ada di mana ada di mana sih gitu kan. Oh, sekarang orang-orang itu gayanya sedang sustainable, Bu, gitu ya, atau keberlanjutan. Nah, apakah kita mau membuat suatu produk atau kita membuat brand image produk kita ini sebagai produk yang sustainable atau bagaimana gitu ya. Itu bisa melalui consumer preference ini gitu. Kemudian, nah ya itu ada impact of digital ya pasti online itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa influencer itu memiliki peran penting untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Gitu ya. Media sosial. Misalkan kita menjual suatu produk untuk orang lanjut usia gitu ya. Pasti nggak mungkin kita menjualnya tuh lewat Instagram gitu. Karena orang lanjut usia itu nggak common sama Instagram. Mereka lebih sukanya itu menggunakan Facebook. Oke, berarti kita ngiklan di Facebook Ads, misalkan seperti itu. Atau masuk-masuk di grup-grup komunitas Facebook, gitu ya. Nah, di sini ada pemilihan media sosial itu harus sesuai dengan segmen kita, gitu ya. Personalization. Nah, personalization itu kan sangat penting sekarang. Karena ibarat kata kalau kita mau nonton Netflix aja, itu pasti kita punya rekomendasi. Oh, ternyata Ibu Meta ini sukanya yang genrenya action gitu. Berarti yang Netflix rekomendasikan itu pasti berdasarkan datanya, data saya, riwayatnya saya gitu ya. Nah, jadi penting banget untuk apalagi kalian anak bisdik ya, untuk mengetahui tools-tools apa saja yang bisa digunakan untuk mengetahui atau membaca digital data, data analitik gitu ya. Oh, ternyata ketika saya melakukan Facebook Ads atau Instagram Ads, sudah saya dapatkan engagement-nya, apa rate-nya seperti ini, kemudian bagaimana marketing strategis yang saya ambil untuk kedepannya atau yang saya
rekomendasikan kepada atasan saya gitu. Anak bisik itu harus paham gitu ya. Karena em, anak bisik itu nggak cuman butuh toolsnya doang, tapi dia harus paham menginterpretasikan data ini gitu. Makanya kalian perlu untuk belajar yang namanya perilaku konsumen. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah psikologis teori yang relate sama customer behavior. Nah, ini akan sangat bermanfaat ketika kalian misalkan mau ambil skripsi atau kalian kalau saya tugasin untuk mencari apa artikel gitu ya mengenai suatu perilaku ini. Kalian bisa menghubungkan dengan teori ini gitu. Jadi, ketika kita sudah belajar tentang psikologikal tadi yang di depan ya, faktor internal tadi ada motivation, learning, lifestyle dan lain sebagainya, itu ada loh teori yang melatar belakangi psikologikal teori tadi gitu. Ada beberapa hal, teman-teman. Ada 4. Nah, yang paling terkenal pertama itu ada Theory of Planned Behavior atau biasanya disebut disingkatnya TPB gitu. TPB ini digagas oleh Eisen gitu pada tahun 1800-an ya. Iya 1800-an apa 1900-an gitu, 1800 hampir dan sekian gitu. Itu mengungkapkan tentang teori of planned behavior di mana teori ini menyampaikan bahwa em, psikologis konsumen itu didasarkan pada 4 hal, digolongkan lagi pada 4 hal gitu. Yang pertama itu ada attitude, ada subjective norm, kemudian perceived behavior and control. Jadi misalkan nih em, internet connection. Ya, jadi misalkan subjektif norm atau norma subjektif yang saya anut itu adalah saya masih mendengarkan perkataan orang yang ketika saya ada perilaku yang tidak sustainable atau saya masih menggunakan produk-produk yang tidak daur ulang gitu. Jadi saya menghindari hal itu gitu ya. Nah, itu ada teorinya yang melatar belakangi namanya TPB ini gitu. Kemudian ada teori berikutnya Maslow Hierarchy of Needs. Ini yang menggagas itu ada Abraham Maslow gitu ya. Abraham Maslow itu seorang bidang ini ya, human resource gitu. Dia menggagas tentang ini apa piramida gitu ya. Jadi eh, Abraham Maslow atau Maslow hierarki itu dia menggambarkan dengan segitiga piramida gitu ya, di mana kebutuhan konsumen itu yang paling bawah, yang dipenuhi terlebih dahulu itu ada pangan gitu ya, sandang dan pangan dan juga papan. Ya papan itu sekarang masih masih bisa meningkat lebih di atasnya sedikit. Tapi yang paling bawah itu adalah sandang dan sandang dan pangan gitu ya, pakaian dan juga makanan. Pasti gitu ya, orang jual makanan itu pasti laku karena makanan itu adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi gitu. Orang jual pakaian itu pasti ada segmennya karena setiap orang itu pasti menggunakan baju gitu ya. Nah, tapi hierarki piramida ini semakin ke atas itu nggak semua orang bisa mencapai gitu ya. Paling atas sendiri itu ada yang namanya bisa kalian search ya, bisa kalian cari sendiri, coba dicek Maslow hierarki itu. Paling atas sendiri itu ada yang namanya self actualization atau aktualisasi diri, pengakuan diri gitu ya. Jadi orang itu ada yang suka, kenapa sih saya punya temen gitu ya, dia tuh suka ikut lomba gitu ya, karena dia itu butuh atau bukan butuh ya dia ingin diakui gitu ya di situ ingin diakui oh saya ingin dicap sebagai seseorang yang pemenang lomba gitu dia si orang ini itu
ada self actualisasi, aktualisasi diri, dia mengikuti berbagai pelatihan supaya menang lomba gitu ya. Nah, semakin ke atas, maka nggak semua orang bisa mencapai hierarki ini gitu ya. Makanya sekarang kok kenapa banyak sih pelatihan-pelatihan gitu ya. Em, Sertifikasi-sertifikasi ya karena itu tadi semakin ke atas orang itu akan semakin berkompetisi gitu ya. Makanya dari kalian kalau saat ini masih ada yang belum ikut sertifikasi, sudah banyak sertifikasi atau pelatihan yang gratis ya dari Alibaba, Google itu sangat banyak sekali. Kalian harus kompetitif gitu ya. Dalam diri kalian itu kalau kalian mau jadi orang yang seenggaknya meskipun tidak jadi yang luar biasa, kalian bisa mengikuti gitu ya. Itu coba kalian cari soft skill minat kalian, kemudian kalian harus dalami dan supaya ada nilai plus di dalam diri kalian gitu ya. Karena semakin ke atas itu tadi orang semakin kompetitif, pelatihan makin di mana-mana gitu. Jadi itu adalah teori Abraham Maslow gitu ya. Kalian kalau mau buat suatu produk ya bisa mengikuti Maslow hierarki ini gitu ya. Bagian mana nih yang belum ada bentuk yang dijual, belum ada produknya gitu ya. Pada tahap apa nih yang belum ada produknya gitu. Bisa kalian buat gitu ya. Kemudian berikutnya itu ada cognitive dissonance theory. Nah, di mana pada tahapan ini itu kita harus memahami ada perilaku pembelian, di mana sebelum pembelian, saat melakukan pembelian, dan setelah pembelian, gitu ya. Maka di setiap tiga pos ini itu harus kita maksimalkan, terutama di after sales atau after pembelian ya. Nah, itu kenapa gitu? Karena coba bisa kalian baca, pasti dipastikan ini valid gitu ya, bahwa lebih mudah, lebih apa tuh namanya? em, Modal yang dikeluarkan itu lebih murah ketika kita bisa mendapatkan pelanggan lama dibandingkan kita harus mencari pelanggan baru gitu. Kenapa? Karena pelanggan yang sudah beli ke kita itu tuh udah ngerti produk kita gitu loh. Dia udah ngerti eh, kualitasnya gitu ya. Dibanding kita harus mencari pelanggan baru. Di mana kita pelanggan baru itu modal promosinya banding kita merawat gitu ya atau maintenance bagi pelanggan lama ini mudah itu cukup kita eh, hubungan baik dengan orang yang udah beli gitu ya supaya dia tetap beli ke kita gitu. Jadi seperti yang saya katakan bahwa lebih murah biaya yang kita keluarkan lebih murah itu ketika kita mempertahankan pelanggan lama daripada kita harus mencari pelanggan baru. Karena ketika kita sudah mempertahankan minimal 5% aja dari jumlah pelanggan lama kita, itu bisa dipastikan 100 kita tuh sudah mendapatkan 100% income kita, gitu ya. Nah, profit. Jadi kemudian ada social learning theory, teori pembelajaran bahwa manusia itu punya otak apalagi sekarang sosial media di mana-mana, bahwa review, kemudian experience itu sangat penting. Kita harus membangun, kita membuat suatu produk yang padahal ini tuh nggak berguna, ada manfaatnya gitu ya. Tapi kita menghadirkan, contohnya, kita bikin kafe tapi ada satu yang membuat kafe ada playgroundnya di situ. Nah, playground ada pembedanya nih di situ gitu ya. Di mana saya ingin membuat suatu kafe yang dikhususkan untuk bapak ibu muda, mama mama muda ataupun papa-papa muda yang ingin tetap nongkrong tapi anaknya juga dapat mainnya gitu ya.
Ada teori pembelajaran di situ bahwa ketika kita sudah sebagai pelanggan kita, oh ternyata servisnya enak nih, anak dapat playgroundnya tapi kita bisa nongkrong. Tersebarlah itu gitu ya, maka akan banyak engage pelanggan-pelanggan baru gitu. Kemudian ini adalah teori-teori yang bisa kita pakai. Yang paling terkenal itu ya dua ini, TPB sama Maslow gitu ya. Biasanya sering dipakai itu TPB gitu. Tapi Maslow juga bisa sering dipakai gitu. Kemudian dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Nah, kemudian ya ini emotional factor ini bisa kalian baca sendiri ya. Hmm, ya, impact dari social influence itu kan beragam ya, bisa dari reference group, kemudian sosial media, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini future trends in customer behavior. Kedepannya itu akan seperti apa sih tren consumer behavior itu ya? Gitu. Jadi kita bahwa kedepannya permintaan terhadap sustainable product saat ini tidak bisa kita pungkiri bahwa isu isu nasional tapi udah menjadi isu internasional gitu ya. Kutub Utara udah mulai mencair, gas rumah kaca sudah, gas ozon ozon kita sudah mulai menipis, polusi udara eh, sudah hampir kayak jam 3 pagi gitu ya, kabut gitu ya. Udah nggak ada clear-clearnya Jakarta ini gitu ya. Nah, makanya itu sustainable product sekarang itu lagi gencar nih. Coba kalian perhatikan banyak produk-produk ataupun perusahaan-perusahaan yang mulai mengarah ke bahwa produk saya ini green produk nih, gitu kan. Nah, ataupun salah satunya kalau saya sudah mulai ini ya, yang bisa saya hindari gitu, pasti saya hindari gitu. Kayak apa tuh eh skincare gitu ya, saya oh sudah mulai pilih-pilih nih. Apakah produk ini tuh no animal testing kah? Produk dia berdampak pada lingkungan enggak? Sosialnya bagaimana itu sudah saya perhatikan gitu. Kemudian impact on corporate social responsibility gitu. Apakah em, perusahaan ini itu sudah menerapkan value-value yang benar atau enggak gitu ya. Contohnya em, Paragon gitu ya. Paragon seperti yang sudah kalian ketahui itu kan punya banyak sekali produk, ada makeover, Wardah, Emina, Kaf gitu ya. Itu kan produk-produknya Paragon. Dia itu sangat responsibility terhadap karyawannya, itu sangat respect, kemudian terhadap lingkungan perusahaan-perusahaan gitu ya. Kalau misalkan udah enggak, pasti di roasting ya kan. Banyak orang-orang yang sekarang apalagi ya itu sudah mulai mana nih perusahaan yang keluarga gitu, pasti itu akan sangat respect karyawannya. Kemudian berikutnya adalah consumer purchasing decision gitu ya, di mana itu masih terintegrasi dengan hal-hal yang etik, apa etikanya gitu, etika si perusahaan ini kepada konsumennya gitu. Kemudian influence on supply chain management, apa pasti ketika kita membuat suatu perusahaan itu di belakang kita itu ada orang-orang yang menyetok bahan bakunya. Bagaimana yang memenuhi bahan baku kita ini itu sejalan dengan value perusahaan. Apakah juga
etikanya juga bagus atau enggak gitu ya. Nah, jadi di dalam ethical consumerism ini itu banyak hal gitu ya, juga dapat dan juga ke belakang ke pemenuhan bahan bakunya juga gitu. Nah, ya ini bisa kalian baca sendiri influence of digital social media. Nah, ini adalah future trends-nya. Kalau kita lihat, paling tinggi itu ada di personalization. Dia nomor satu ya, diikuti oleh online shopping. Ya, bahwa sekarang itu jangankan seperti yang sudah sampaikan saya tadi, personalization ini sekarang sudah pada menerapkan gitu ya. Tadi sudah saya singgung dikit tentang Netflix bahwa dia sudah menerapkan personalization jadi tuh em, produk itu sudah mengarah ke produk saya ini cocok untuk orang yang seperti ini, consumer persona namanya, konsumen persona. Nanti kalian akan dapat mata kuliah akan dapat pelajaran itu di bab ini juga gitu, di bab setelahnya. Bahwa eh, consumer preference gitu ya. Preferensinya Ibu Meta ini adalah action genre-nya. Maka Netflix membaca data saya gitu ya, yang direkomendasikan oleh Netflix itu adalah film-film yang bergenre action. Atau misalkan buka Spotify, kita mendengerin podcast gitu ya, mau podcast yang genre horor, podcast yang genre rintik seduh gitu ya, Shana, misalkan kalau misalkan kalian tahu, atau makna podcast gitu ya, itu pasti sudah terfilter juga sesuai dengan personalisasi kita. Jangan kan itu, email marketing juga sudah menggunakan personalization gitu. Kalau kalian berkelas kalian itu menggunakan tools digital teknologi gitu. Dia salah satunya di dia nyaranin bahwa Bu nggak bisa sekarang nih kita buat email marketing langsung di blast ke kontak yang kita punya, data yang kita punya nggak bisa gitu ya. Harus ada email personality itu. Kita bagi Bu ketiga. Kalau konsumen yang beli ketiga berarti sudah bisa katakan konsumen ini loyal. Maka yang dibutuhkan bukan lagi apa ya, cukup menjaga hubungan aja, engagement intens gitu ya, involvement gitu ya, dengan si konsumen yang loyal ini kita mengucapkannya, memberikan gift, reward dan lain sebagainya. Itu untuk orang-orang yang udah loyal gitu. Tapi bagaimana dengan yang kita butuhkan di email marketing hanya itu aja. Tapi kalau misalkan yang baru beli pertama, ya jangan dikasih reward atau apa gitu. Tapi yang mereka butuhkan itu adalah buy one get one. Terus kemudian rabat gitu ya. Atau buy apa voucher diskon gitu ya supaya tertarik untuk beli lagi. Nah, email personalization, email marketing itu sudah diterapkan gitu ya. Nggak bisa kita tiba-tiba ngeblas asal ada data aja nggak bisa, harus kita personalisasikan gitu. Oke, itu aja yang saya sampaikan teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Silakan yang mau bertanya. Punya kasus Bu, Bu. Kayaknya kalau ini tuh gimana ya Bu? Atau kalau itu gimana gitu silakan.
Nggak ada yang mau bertanya? Faisal yang nggak masuk siapa? Ada 6 orang. Tadi udah saya SS, terus kalau 3 orang dia jadi panitia di kampus, jadi udah ada surat ini juga Bu, apa dispennya. Nanti Dispennya. saya kasih kayak gitu. Ya, yang 3 Sama namanya. sisanya? Kurang tahu deh, saya udah ingetin dari apa tadi sebelum mulai udah saya ingetin, tapi nggak ada Oke, yang nggak ready. apa-apa. Di A aja ya, di Alfa ya. Oke. Jadi jangan lupa untuk setiap pertemuan di update ya, Faisal. Pertemuan pertama siapa yang mendapatkan poin, pertemuan kedua, dan itu terbuka gitu ya, ditaruh di GCR juga. Jadi setiap pertemuan setelah kelas diedit ditambahkan gitu. Nah, setelah ini silakan Faisal untuk di random picker, di iniin untuk kelompok-kelompoknya gitu. Berarti absennya pakai sheet kan ya Bu, spreadsheet. Ya, Ya, oke. oke. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya? Nggak ada lagi yang ditanyakan? Kita berakhirnya jam berapa? Jam 12 ya? Ya 11.50. Oke. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti tolong ingetin saya akan share silabus di GCR. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap jaga semangatnya ya. Semangat yang sekarang itu jangan dikasih kendor ya. Dan juga jaga kesehatannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wabarakatuh. kasih Terima banyak kasih, Ibu. Bu. Oke, saya izin live ya.